Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hakim SHMH, dosen pengampuh mata kuliah pengantar hukum keluarga, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam, Darud Dakwah wal Irsyad Cilinding Rapang. Materi yang akan dibahas adalah hak asuh anak atau hadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita mulai dengan berdoa yang dipimpin oleh Saudara Sofyan. Dengan ini disilakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita absen dulu. Yang pertama, absi. Hadir Pak. Yang kedua, Naila. Hadir Pak. Yang ketiga, Sofyan. Hadir Pak. Yang keempat, Kasim. Sakit. Kasim sakit ya? Iya, sakit Pak. Yang kelima, Ningsi. Hadir Pak. Keenam, Manda. Hadir Pak. Yang ketujuh, Ismail. Tidak ada keterangannya. Oh, Ismail tidak ada keterangan. Iya Pak. Hari ini kita masuk pada materi yang sangat menarik, yakni hak asuh anak atau diistilahkan dalam ilmu fikih adalah hadana. Di mana pengetahuan ini banyak hal yang perlu kita ketahui karena ada banyak di lingkungan masyarakat kita. Siapa sih yang mengurus anak-anak itu setelah terjadi perceraian? Maka nantinya itu yang kita bahas pada hari ini. Namun sebelum kita lanjut pembelajaran kita atau lanjut pembahasan pada hari ini, kita ada ice breaking dulu supaya adik-adik mahasiswa ini semangat belajarnya. Maka kita ice breaking dulu. Oke, jadi ice breaking yaitu tepuk 1, 2, dan 3. Jadi tepuk satunya itu bu, tepuk duanya itu adalah yes, dan tepuk 3 adalah du. Oke, siap? Oke, kita mulai. Tepuk 1, bu. Tepuk 2, yes. Tepuk 3, good. Oke, kita ulang. Tepuk 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, go. Yes. Good. Oke, semangat. Sebelum kita memulai perkuliahan pembahasan kita pada hari ini, yakni adalah hak asuh anak atau hadana. Namun sebelumnya kita akan mereview dulu pembelajaran atau materi kita pertemuan yang lalu, yakni adalah pembahasan terkait dengan tentang nikah mut'ah. Sebelum kita lanjut, saya mau bertanya dulu nih, yang sampai adik-adik teman-teman mahasiswa ini tidak ingat pembelajaran yang lalu. Saya mau bertanya, nikah mut'ah, ada yang tahu nikah mut'ah dulu? Ada Pak. Oke, silakan. Menurut saya, nikah mut'ah adalah pernikahan yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua pihak. Tidak dimaksudkan untuk membangun rumah tangga yang permanen. Setelah waktu yang ditentukan berakhir, maka pernikahan tersebut otomatis berakhir tanpa perceraian. Oke, baik. Kasih aplaus yang mulia. Oke, baik. Berikutnya masih ada yang tahu nikah mut'ah itu apa ya? Saya Pak. Oke, silakan. Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dilakukan dengan batas waktu atau jangka waktu tertentu yang telah disepakati sejak awal akad, sering juga dikenal dengan istilah kawin kontrak. Oke, baik. Kasih aplaus yang mulia. Oke, berarti teman-teman mahasiswa sudah mengetahui atau ketika sampai di rumah mempelajari nikah mut'ah itu apa sih ya? Berarti sudah tahu nikah mut'ah itu adalah apa yang tadi disampaikan teman itu dan teman. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan sub CPK atau sub capaian pembelajaran mahasiswa. Yang pertama, setelah nanti mahasiswa mempelajari terkait dengan pembahasan kita pada hari ini, maka mahasiswa yang pertama mampu menjelaskan pengertian hadana secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dasar hukum hadana berdasarkan Al-Quran,
berdasarkan hadis dan juga peraturan perundang-undangan. Kemudian yang berikutnya, setelah mahasiswa mempelajari materi pada hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan hak asuh anak dalam kompilasi hukum Islam. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis kasus sengketa hak asuh anak secara argumentatif dan secara akademis. Oke, baik adik-adik mahasiswa. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, saya ingin bertanya nih, ya. Kadang mungkin ada yang di pemikiran kita, pernahkah kita memikirkan siapa sih ketika terjadi perceraian itu, siapa sih yang mengurus anak itu terjadi perceraian? Atau misalnya ketika terjadi perceraian, apakah sepenuhnya ketika terjadi perceraian itu anak itu diurus sama ibunya? Atau misalnya apakah setelah terjadi perceraian itu sepenuhnya yang mengurusnya adalah ayah atau bagaimana nih? Untuk menjawab persoalan itu atau pertanyaan kita yang ada di pemikiran kita, untuk menjawab itu maka kita nanti masuk pada pembahasan hak asuh anak atau hadana. Kita akan masuk pada pembahasan yakni pengertian hadana. Secara bahasa, hadana berarti memeluk atau merangkul atau mendekat. Kemudian secara istilah, hadana adalah pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Jadi ketika anak umurnya misalnya 7 tahun, anak umurnya 6 tahun, tentunya anak itu belum mampu mengurus dirinya. Sehingga itulah yang menjadi pengertian bahwa hadana itu adalah memeluk atau merangkul atau mendekat secara istilah atau memelihara, mengasuh pendidikan anak tersebut jika belum mampu mengurus dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, hadana itu mencakup 3 aspek. Yang pertama, hadana itu aspek pertama adalah pemeliharaan jasmani. Di antaranya adalah kebutuhan keseharian, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan keamanan. Artinya apa? Kadangkala di antara anak-anak yang terjadi perceraian tidak ada yang mengurus anaknya. Sehingga aspek pertama dalam pembahasan hadana ini adalah yakni kebutuhan keseharian. Itu kan anak-anak ketika umurnya 6 tahun, umurnya 5 tahun masih butuh kesehariannya, butuh jajannya, butuh pembeli minumannya dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kesehatan. Ya kan? Ada banyak di antara kita ketika terjadi perceraian itu anak itu dilalaikan atau tidak diurusi oleh sama orang tuanya sehingga kesehatannya tidak terjamin. Ya, hanya makan seadanya saja, minum ya asal minum saja, makanannya tidak teratur, bahkan porsinya mungkin tidak cukup sehingga itu mungkin menjadi alasan tidak kesehatannya itu menurun. Sehingga pemenuhan hadana ini adalah aspek yang pertama tadi adalah bagaimana kemudian supaya kesehatan anak itu tetap terjamin. Kemudian yang berikutnya adalah keamanan. Ya, setelah terjadi perceraian, jika tidak ada yang mengurus anak itu, ya kan anak itu merasa tidak aman. Serius mungkin terjadi bullying kepada teman-temannya atau tidak ada yang mengurus anak itu sehingga merasa keamanan itu tidak terjaga. Sehingga dalam pembahasan aspek hadana ini adalah pemeliharaan jasmani dan rohani. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeliharaan kerohanian, yakni bagaimana kemudian anak itu dijamin agamanya, pendidikan agamanya. Kemudian yang kedua adalah perkembangan mentalnya. Ya kan, ini perlu. Kenapa? Kadangkala ketika terjadi perceraian, ya, ketika terjadi perceraian antara orang tua, maka kemudian anak itu perkembangan mentalnya menurun. Kenapa perkembangan mentalnya menurun? Karena tidak ada nih, setiap kali ada masalahnya tidak ada orang tua yang ditempati untuk melapor. Setiap kali ada masalahnya tidak ada orang tua yang merangkulnya. Atau misalnya sejak tadi ada persoalan tidak ada bapak ibunya yang mengasihani atau memberikan motivasi. Sehingga itulah yang menjadi alasan maka bagaimana kemudian hadana itu diberikan kepada mereka yang tepatnya. Kemudian yang terakhir adalah aspek 3 utama dalam hadana adalah pendidikan, pengajaran, berbagi ilmu atau yang diperlukan. Artinya bagaimana kemudian orang tua atau yang mengurus anak ini supaya pemenuhan pengajaran belajar kepada pondok pesantren misalnya atau tempat-tempat instansi pendidikan supaya kemudian anak ini pemenuhan pembelajarannya akan terpenuhi di eranya. Baik, itulah 3 aspek yang mencakup dalam pembahasan hadana. Namun
dalam kompilasi hukum Islam dikatakan bahwa ada anak itu diatur sebagai hak dan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Di dalam kompilasi hukum Islam diatur bahwa yang mengurus anak itu ketika terjadi perceraian dan tetap kembali kepada orang tuanya. Oke. Nah, oke, baik. Berikutnya kita masuk pada dasar hukum. Yang pertama adalah dasar hukum merujuk pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Artinya bahwa dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dan cara dengan makruh. Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban membiayai dan memelihara anak yang masih kecil itu wajib berlaku baik selama orang tua terikat dengan perkawinan maupun meskipun terjadi yang namanya perceraian. Kemudian yang kedua, dasar hukum yang kedua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah lagi. Artinya ketika si ibu belum menikah, maka mereka yang berhak mengasuh anak itu. Oke. Kemudian menurut para ulama mengatakan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib selama berada dalam ikatan perkawinan dan juga berkelanjutan setelah terjadi perceraian. Oke, selanjutnya kita masuk pada tujuan hadana. Yang pertama, tujuan hadana itu adalah menjaga keselamatan anak. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan fisik dan psikologi anak. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan nilai agama dan akhlak mulia terhadap anak. Yang berikutnya adalah menjamin pendidikan anak secara optimal. Kemudian yang berikutnya melindungi hak-hak anak. Kemudian terakhir adalah menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan spiritual. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada faktor pertimbangan hakim. Dalam menentukan hak asuh anak itu hakim mempertimbangkan yang pertama, kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian yang kedua, kondisi psikologi anak. Kemudian yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Kemudian yang berikutnya, kemampuan pengasuhan terhadap anak. Kemudian yang terakhir adalah moralitas dan tanggung jawab sebagai seorang orang tua. Semua faktor di atas ini dinilai secara menyeluruh demi menjamin kesejahteraan dan masa depan terbaik bagi anak. Ya, oke, baik. Sampai sini sudah dipaham? Masih semangat? Masih semangat. Untuk supaya teman-teman mahasiswa mengingat daripada materi kita pada hari ini, saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita, yakni hak asuh anak atau hadana. Pertanyaannya, hadana itu apa sih? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi menurut saya hadana adalah pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri, baik setelah perceraian maupun ketika orang tua masih ada, akan tetapi orang tua tersebut tidak memenuhi pengasuhannya. Oke, baik, luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk pada pembentukan kelompok. Jadi adik-adik mahasiswa ini dibagi kelompok untuk nantinya akan membahas atau mendiskusikan terkait dengan sub-diskusi, yakni atau studi kasus yang terjadi di kalangan masyarakat sosial. Oke, silakan dibagi tempatnya dulu. Setelah mendiskusikan apa tadi yang saya sampaikan atau sub masalah atau studi kasus yang saya berikan tadi, saya minta kelompok satu untuk naik ke atas memaparkan hasil diskusinya pada hari ini. Ya, oke, baik. Saya akan tambahkan atau mengulang kembali bahwa berdasarkan keputusan pasal 105 kompilasi hukum Islam di mana dikatakan bahwa anak yang belum memayis atau belum berusia 12 tahun itu pada prinsipnya berada dalam pengasuhan seorang ibu. Namun, hakim tetap mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam pengambilan keputusan hak asuh. Ya, oke, baik. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini,
atau pembahasan kita pada hari ini, saya ingin merefleksikan daripada pembahasan kita pada siang hari ini. Ya, ini pertanyaannya, apakah kemampuan ekonomi semata dapat menjadi dasar utama dalam menentukan hak asuh anak? Siapa yang bisa menjawab ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Menurut saya, tidak. Kemampuan ekonomi tidak bisa dijadikan satu-satunya alas dasar utama dalam menentukan hak asuh anak. Dalam hukum keluarga, yang paling penting adalah kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, pengadilan tidak bisa dilihat dari siapa yang paling kaya, tetapi dari banyak hal lain seperti kemampuan memberikan kasih sayang dan perhatian. Yang kedua, kondisi mental dan emosional anak. Yang ketiga, lingkungan tempat anak akan dibesarkan. Yang keempat, keamanan dan stabilitas hidup anak. Yang kelima, serta tanggung jawab dan kedekatan orang tua dengan anak. Ya, oke, baik. Silakan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, saya bertanya lagi. Yang kedua adalah mengapa aspek kasih sayang, pendidikan dan perkembangan psikologi anak juga perlu dipertimbangkan. Kira-kira siapa yang bisa jawab ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Menurut saya, mengapa kasih sayang, pendidikan, dan perkembangan psikologis itu sangat dipertimbangkan? Karena tujuan hak asuh bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga tentang bagaimana tumbuh kembang anak tersebut di bawah pengasuhan salah satu di antara orang tua yang telah bercerai. Dari kasih sayang membantu anak merasa aman, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Dan pendidikan, memastikan anak memperoleh pengetahuan intelektual, moral, dan agama yang baik. Dan yang terakhir tentang perkembangan psikologisnya, penting untuk menjaga kesehatan mental, kestabilan emosi, dan pembentukan karakter anak. Oleh karena itu, orang tua yang mampu memberikan perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan lingkungan yang sehat seringkali dianggap lebih mampu memenuhi kepentingan terbaik anak dibandingkan dengan orang tua yang memiliki kestabilan materi tapi tidak mampu memberikan ketiga aspek tersebut. Oke, baik, berikan aplaus. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini dalam hal pembahasan hak asuh anak atau hak anak. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya yang membahas terkait dengan waris hukum keluarga. Dan harapan saya untuk pertemuan berikutnya adik-adik mahasiswa lebih semangat lagi belajarnya, lebih enjoy lagi, jangan ada yang ngantuk dan seterusnya. Sekian pertemuan kita pada hari ini dan terima kasih banyak atas kesempatannya pada pertemuan kita hari ini. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.